Pak Harjo mengikat terpal di bagian belakang truk sambil menyipitkan mata ke arah langit. Udara masih sejuk, belum terlalu ramai di pinggiran kota Karanganyar. Di belakang, Aris sedang mengangkat kantong semen ke atas bak truk sambil bersenandung kecil. "Pak, ini beneran beratnya cuma 50 kilo?" tanya Aris sambil tertawa. "Kayaknya nambah 5 kilo lagi karena embun." Pak Harjo hanya menggeleng pelan, tidak menanggapi candaan itu. Usianya sudah hampir 50. Rambutnya mulai memutih di sisi pelipis dan kulitnya menggelap karena sering terpapar matahari. Ia dikenal di kalangan sopir sebagai orang yang pendiam dan telaten. Dulu sempat jadi sopir antar kota, tapi sekarang lebih suka rute pendek antar proyek bangunan. Berbeda dengan Aris, usianya baru 20, gaya bicaranya cepat dan penuh energi. Belakangan ini dia ikut Pak Harjo sebagai kenek tetap. Meski sering bercanda, Aris cukup cekatan membantu bongkar muatan. Setelah semua barang masuk dan posisi aman, Pak Harjo duduk di kursi kemudi. Ia memeriksa rem tangan, lampu, dan indikator bahan bakar. Aris duduk di samping sambil membuka bekal nasi bungkus yang baru dibelinya tadi. "Jangan makan dulu, nanti mual di jalan tanjakan," kata Pak Harjo tanpa menoleh. "Ya elah Pak, ini cuma satu suap," jawab Aris, tetap menyendok nasi ke mulut. Truk mulai melaju perlahan keluar dari Karanganyar. Jalanan masih lancar. Sesekali motor melintas dari arah berlawanan. Di kejauhan mulai tampak pegunungan Lawu berdiri tenang, sebagian masih tertutup awan tipis. "Pak, kita lewat Cemoro Sewu ya?" tanya Aris sambil mengunyah. "Lurus aja terus, nanti sebelum Tawangmangu kita belok kiri. Jalanannya sempit, tapi udah biasa kulalui," jawab Pak Harjo. Sepanjang perjalanan, mereka melewati kebun sayur dan rumah-rumah warga yang mulai beraktivitas. Beberapa anak kecil berjalan kaki sambil membawa tas sekolah. Sementara itu, ladang kol dan wortel mulai ramai oleh petani yang memanen sejak subuh. "Kalau kayak gini terus, enak ya Pak?" kata Aris sambil melihat keluar jendela. Pak Harjo hanya mengangguk. Tangannya tetap mantap di setir. Matanya waspada pada setiap tikungan. Meskipun suasana masih tenang, ia tahu bahwa rute yang akan mereka tempuh bukan jalan biasa. Cemoro Sewu dikenal terjal dan berkelok, apalagi saat kabut mulai turun. Setelah hampir 1 jam, mereka mulai memasuki jalanan yang lebih menanjak. Hutan pinus tampak di kanan kiri jalan, dan udara mulai terasa lebih dingin. Aris menarik jaket dari tas kecilnya dan memakainya. "Nanti kalau ketemu warung, kita ngopi dulu ya Pak," katanya. Pak Harjo mengangguk pelan. "Iya, di atas ada warung kecil, biasa tempat sopir istirahat. Kita berhenti sebentar di sana." Perjalanan masih panjang, tapi untuk saat ini, segalanya terasa biasa saja. Truk mulai menanjak perlahan. Jalan berubah jadi lebih sempit dan menikung tajam. Pepohonan pinus berdiri rapat di kiri kanan. Ranting-ranting kering bergesekan ringan dengan atap truk seperti menyentuh tanpa suara. "Wah, kalau remblong di sini bisa langsung nyelonong ke jurang," ujar Aris sambil melihat keluar jendela. Pak Harjo tidak menanggapi. Matanya terus mengawasi tikungan di depan. "Pak, jangan serius banget. Biar saya aja yang nyetir, nanti sampai lokasi baru Bapak gantiin," lanjut Aris sambil tertawa kecil. "Nggak usah banyak omong, fokus aja bantu lihat jalan," jawab Pak Harjo tanpa mengalihkan pandangan. Kabut tipis mulai muncul dari balik pepohonan. Semula samar, lalu perlahan menebal. Daun-daun basah bergoyang pelan diterpa angin. Truk melaju makin pelan. Pak Harjo menurunkan gigi, menjaga laju agar tetap stabil. "Pak, kayaknya saya pernah lewat sini waktu naik motor sama temen," kata Aris sambil melongok ke arah depan. Pak Harjo tetap diam. Ia tahu jalur ini. Setiap tanjakan punya karakternya sendiri. Salah belok atau terlalu percaya diri bisa berbahaya. Beberapa tikungan berikutnya terasa lebih tajam. Kabut makin turun.
Lampu depan truk hanya mampu menembus beberapa meter ke depan. Di kaca samping, embun mulai menempel, mengaburkan pandangan. "Pak, kok hawanya beda ya?" tanya Aris tiba-tiba. "Kenapa?" tanya Pak Harjo. Nada suaranya masih tenang. "Nggak tahu, anginnya dingin, tapi rasanya kayak nyelekit. Terus barusan saya dengar suara kayak bisikan. Angin kali, jangan mikir yang aneh-aneh," jawab Pak Harjo singkat. Aris diameter, matanya menatap keluar jendela. Pepohonan terlihat samar di balik kabut, seolah ada yang berdiri di sela-sela batang pinus. Tapi ketika ia fokus, tidak ada apa-apa di sana. Truk terus berjalan pelan. Mesin menderu halus, sesekali terdengar suara kerikil kecil terlindas ban. Jalan makin sunyi, tidak ada kendaraan lain yang terlihat. "Pak, barusan ada yang gerak di kiri, kayak orang jalan pelan," ucap Aris, kini dengan nada suara yang lebih pelan. "Kalau bener orang, pasti udah kelihatan dari tadi," kata Pak Harjo. Aris menoleh ke belakang. Kabut menutup jalan yang telah mereka lewati. Seperti tidak ada apa-apa, tapi rasa tidak enak di dadanya makin jelas. Pak Harjo sesekali melirik ke spion samping. Kabut belum juga reda. Truk perlahan berhenti di depan sebuah warung kecil di tikungan tajam. Bangunannya sederhana, terbuat dari kayu dengan atap seng dan bangku panjang dari papan. Warung itu berdiri sendirian, dikelilingi pepohonan pinus dan kabut yang belum juga menyingkir. "Ngopi dulu, Pak?" tanya Aris sambil membuka pintu. Pak Harjo mengangguk. Ia turun, menggeliat sebentar, lalu berjalan ke arah warung. Aris menyusul sambil menggosok-gosokkan kedua telapak tangannya. Di dalam warung hanya ada satu orang tua duduk di dekat tungku kecil. Tangannya sibuk menyeduh air panas ke dalam gelas kaca. Di rak belakangnya beberapa bungkus mie instan dan botol kopi sachet tertata rapi. "2 kopi, Bu," sapa Aris. Orang tua itu menoleh, wajahnya tirus, kulitnya keriput. Ia tersenyum kecil. "Ibu saya sudah lama meninggal, sekarang tinggal saya sendiri jaga warung ini." Aris langsung kikuk. Maaf Pak, 2 kopi ya." Pak Harjo duduk tanpa banyak bicara. Ia menarik napas dalam-dalam, mencoba menghilangkan rasa tegang yang masih tersisa. Kedinginan mulai terasa menembus jaket tipis yang ia pakai. "Dari Karanganyar ya?" tanya si bapak sambil menyajikan 2 gelas kopi panas. "Iya," jawab Pak Harjo singkat. "Mau antar bahan ke proyek di Magetan." Si bapak duduk kembali, pandangannya menatap keluar warung. "Kalau lewat Cemoro Sewu malam-malam, hati-hati," katanya pelan. Aris melirik ke arah Pak Harjo, lalu kembali ke si bapak. "Kenapa Pak? Banyak jurang ya?" "Bukan cuma soal jurang," jawab si bapak. "Kadang-kadang ada yang naik, tapi nggak pernah turun." Pak Harjo hanya menyeruput kopi, tidak bereaksi. "Naik?" tanya Aris. Suaranya agak pelan. "Bukan penumpang biasa. Kadang mereka duduk di atas bak, kadang di belakang sopir. Ada yang diam saja, ada yang bikin kendaraan berat," lanjutnya. Aris menelan ludah. Ia mencoba tersenyum, tapi tidak berhasil. "Cerita lama, Pak?" tanya Pak Harjo tanpa menoleh. "Lama, tapi masih sering kejadian," jawab si bapak sambil menunjuk keluar. "Apalagi kalau kabutnya kayak gini. Kadang-kadang yang duduk di bangku warung ini bukan orang." Aris tertawa kecil. "Wah, serem juga ya Pak." Pak Harjo bangkit dari duduknya. "Sudah Riz, lanjut." Aris buru-buru menghabiskan kopinya lalu membayar. Si bapak hanya duduk dan kembali memandang keluar. Saat mereka kembali ke truk, kabut belum juga menipis. "Pak Harjo, itu bapak tadi serius ya?" tanya Aris setengah berbisik. "Saya juga nggak yakin Riz, tapi kita tetap harus hati-hati," jawab Pak Harjo sambil menyalakan mesin. Truk perlahan kembali berjalan, menembus kabut yang makin tebal. Truk kembali bergerak pelan menembus jalan menanjak yang dibungkus kabut tebal.
Pandangan ke depan hanya sekitar 10 meter. Lampu truk tidak banyak membantu. Pepohonan di kiri dan kanan jalan makin rapat. Daun-daun basah menggantung rendah, kadang menyentuh bagian samping truk. "Pak, ini kok kayak tambah dingin ya?" tanya Aris sambil menyilangkan tangan di dada. Pak Harjo tidak langsung menjawab. Ia tetap menatap lurus ke depan, memegang setir dengan dua tangan. "Dingin memang. Udah dekat-dekat puncak," katanya pelan. Aris mencoba melihat ponselnya, tapi sinyal hilang. Ia mengunci layar dan menaruh ponsel kembali ke saku. "Kabutnya tebal banget, Pak. Kayak jalan ke dunia lain," ucapnya mencoba bercanda. Pak Harjo hanya melirik sebentar, lalu kembali fokus ke jalan. Beberapa menit kemudian, suasana dalam truk terasa lebih hening dari biasanya. Mesin tetap hidup, tapi suara dari luar seperti lenyap. Tak ada suara burung, tak ada suara dedaunan. Hanya ada jalan sempit yang seolah tidak habis-habis. Lalu terdengar suara pelan, seperti suara alat musik. Aris mengangkat kepala, menoleh ke arah luar jendela. "Pak, Bapak dengar gak?" bisiknya. Pak Harjo mengerutkan alis. "Dengar apa?" "Kayak suara gamelan, tapi halus banget. Dari arah kiri." Pak Harjo tidak menjawab. Ia menurunkan kecepatan truk sedikit, lalu mematikan radio yang sejak tadi menyala pelan. Suara itu masih terdengar. Pelan, tapi jelas, seperti ada yang sedang memainkan gamelan di tengah hutan. Aris menelan ludah. Ia merapatkan duduknya ke kursi. "Itu suara beneran ya? Mungkin warga sekitar lagi ada acara," jawab Pak Harjo meskipun nadanya terdengar ragu. Aris menatap keluar. Pohon-pohon berdiri rapat dan gelap. Tidak ada satupun cahaya dari arah hutan. Tidak terlihat rumah, tidak ada tanda kehidupan. "Pak, ini kan udah deket puncak. Mana ada rumah di sekitar sini?" tanya Aris. Pak Harjo menarik napas pelan. "Jangan pikir macam-macam, fokus aja lihat depan." Suara gamelan perlahan terdengar makin dekat. Aris menoleh ke kaca spion samping. Sekilas ia merasa ada bayangan di jalan belakang. Tapi saat ia menatap lebih lama, tidak ada apa-apa. "Pak, perasaan saya nggak enak," gumam Aris. "Kayak ada yang ngikutin dari belakang." Pak Harjo diam. Ia menggenggam setir lebih erat. "Kamu baca-baca doa aja, nggak usah mikir aneh-aneh," ucapnya akhirnya. Aris mengangguk pelan. Ia mulai menggerakkan bibir tanpa suara. Matanya terus melihat ke arah luar, sesekali melirik ke kaca spion. Suara gamelan masih terdengar, tapi makin lama, makin pelan. Sampai akhirnya menghilang, seperti ditelan kabut. Truk terus melaju di jalur sempit itu, seakan tidak ada akhir. Rintik hujan mulai turun di atas kaca depan truk. Awalnya pelan, lalu semakin deras. Wiper bergerak mondar-mandir, tapi air yang menempel tidak sepenuhnya bersih. Lampu depan hanya mampu menerangi beberapa meter ke depan. Kabut belum juga reda. "Wah, nambah lengkap nih suasananya," ujar Aris sambil menatap keluar. "Kabut, dingin, sekarang hujan." Pak Harjo tidak menjawab. Tangannya tetap memegang erat setir. Jalanan makin licin, beberapa bagian terlihat tergenang air tipis. Truk melambat dengan hati-hati. "Pak, kalau ban selip di tikungan bisa bahaya nih," kata Aris sambil memperhatikan kondisi jalan. "Makanya jangan banyak gerak. Diam aja. Saya udah tahu jalurnya," ucap Pak Harjo tegas. Suara hujan mendominasi kabin. Angin juga mulai berembus lebih kencang. Suasana di luar tampak seperti tanpa ujung. Pohon-pohon di kiri kanan jalan hanya terlihat samar. Beberapa cabang menggantung rendah, bergoyang pelan. Pak Harjo melirik ke kaca spion tengah. Matanya sempat terpaku. Ada sesuatu di sana. Sekilas, seperti bayangan kepala seseorang berdiri di belakang kabin. Wajahnya gelap. Tidak terlihat mata atau mulut. Hanya bentuknya saja yang terlihat jelas. Ia segera menoleh ke belakang. Tidak ada siapa-siapa.
hanya bak kosong yang ditutup terpal. Aris memperhatikan gerakan Pak Harjo. "Kenapa, Pak?" Pak Harjo menggeleng pelan. "Nggak apa-apa." Aris menoleh ke arah yang sama. Ia tidak melihat apa-apa, tapi rasa tidak nyaman mulai muncul lagi. "Pak, suara gamelannya kedengeran lagi nggak?" tanya Aris pelan. Pak Harjo menajamkan pendengaran. Di antara derasnya hujan, suara gamelan memang terdengar. Tidak sejelas sebelumnya, tapi tetap terasa. Irama pelan, mengalun dari arah hutan. Aris menegang. "Itu makin dekat, Pak. Kita terus jalan, jangan lihat ke samping," ujar Pak Harjo, masih dengan nada pelan. Truk terus berjalan pelan. Jalanan mulai menurun sedikit, tapi tetap licin. Setiap tikungan dilewati dengan ekstra hati-hati. "Pak, kalau suara gamelan masih ada, berarti mereka ngikutin kita ya?" tanya Aris. Pak Harjo tidak langsung menjawab. Ia melirik lagi ke kaca spion. Sosok itu tidak ada. Tapi perasaan berat di leher dan punggungnya masih terasa. "Yang penting kita jangan berhenti. Jangan ngomong sembarangan," ucapnya akhirnya. Aris diameter. Ia menatap lurus ke depan, menolak melihat keluar jendela. Suasana dalam truk makin sunyi. Hanya suara hujan dan gemuruh samar dari gamelan yang mengiringi mereka. Kabut, hujan, dan suara itu seperti berjalan bersama mereka di jalur sempit ini. Truk terus merayap di jalan sempit yang kini semakin menanjak dan berkelok tajam. Kabut belum juga reda. Pandangan ke depan makin terbatas, seolah jalan menghilang beberapa meter setelah disinari lampu. Pak Harjo menurunkan gigi truk. Mesin meraung lebih keras dari biasanya, tapi laju kendaraan justru terasa makin berat. "Kok kayak nggak kuat ya?" gumamnya sambil menatap panel indikator. Aris melirik ke depan, lalu ke belakang. "Beban segitu harusnya masih kuat kan, Pak?" "Harusnya iya, ini muatan nggak penuh." Truk terus melaju, tapi terasa seperti menarik sesuatu. Mesinnya seperti dipaksa bekerja lebih keras, bahkan di tanjakan yang tidak terlalu curam. Setir juga mulai terasa lebih berat. "Pak, jangan-jangan banyak kempes?" tanya Aris. "Kalau kempes, setirnya goyang." "Ini bukan," jawab Pak Harjo sambil terus menggenggam erat kemudi. Aris membuka kaca jendela sedikit, mencoba melihat ke belakang. Tidak ada yang aneh. Terpal masih menutup rapat muatan. Jalanan juga kosong, tidak ada kendaraan lain. "Saya turun cek belakang ya," ujar Aris. Pak Harjo segera menoleh. "Jangan, udara dingin banget, gak ada tempat aman buat berhenti di sini. Kita jalan terus." Aris menutup kaca lagi. Suasana di dalam kabin terasa lebih pengap dari sebelumnya. Ia menarik napas dalam, tapi dadanya terasa berat. "Pak, Bapak ngerasa badan kayak capek tiba-tiba?" bisik Aris. Pak Harjo diam sebentar, lalu mengangguk, kayak ngangkat sesuatu di pundak. Aris menggeser duduknya, mencoba mencari posisi lebih nyaman, tapi tubuhnya terasa berat, seolah seluruh badan ingin bersandar dan tidur. Matanya terasa panas. "Saya kayak ngantuk, padahal baru tadi ngopi," katanya pelan. Pak Harjo melirik lagi ke kaca spion. Ia tidak melihat apa-apa, tapi perasaan bahwa ada sesuatu yang menumpang masih terasa. Lehernya pegal, bahunya terasa ditekan. Truk masih terus melaju pelan. Jalan di depan tampak seperti tidak habis-habis. Lampu hanya memperlihatkan kabut dan sedikit ujung aspal. "Pak, saya cek belakang bentar aja. Mungkin ada yang nyangkut," ujar Aris lagi. "Gak usah, kita jalan terus. Nanti kalau ada tempat agak lapang, baru kita berhenti," kata Pak Harjo cepat. Nadanya sedikit lebih keras. Aris mengangguk pelan, tapi wajahnya tetap gelisah. Ia menatap keluar, ke deretan pohon gelap di sisi jalan. Pak Harjo mengatur napasnya. Ia tahu truk ini tidak biasanya terasa seberat ini. Tapi entah kenapa, ia merasa ada lebih dari sekadar beban barang di belakang. Truk melaju pelan di jalur menurun yang berkelok. Jalan makin sempit dan kabut belum juga berkurang.
Lampu depan hanya menerangi sebagian kecil aspal, sementara pepohonan di kiri kanan tampak seperti bayangan gelap yang bergerak pelan. Pak Harjo memperlambat laju truk. Di depan terlihat sebuah tikungan tajam ke kiri. Ia menurunkan gigi dan bersiap mengambil putaran. Begitu tikungan terlewati, ia langsung menginjak rem. Aris yang duduk di samping ikut terhentak ke depan. Kenapa Pak? Pak Harjo menunjuk ke depan. Lihat tuh, di tengah jalan berdiri sebuah batu besar. Ukurannya hampir setinggi pinggang orang dewasa, dengan permukaan kasar dan gelap. Batu itu tampak begitu jelas di bawah sorot lampu truk. Aris mengernyitkan dahi. Itu dari mana? Tadi nggak ada suara longsor. Pak Harjo menggeleng. Kalau jatuh dari atas, harusnya ada bekas. Lagi pula ini kayak ditaruh, bukan jatuh. Truk berhenti total. Tidak ada cukup ruang untuk lewat. Sisi kanan tebing, sisi kiri jurang tertutup kabut. Bentar, saya cek dulu, ucap Pak Harjo sambil membuka pintu dan turun. Aris menoleh ke belakang, berjaga-jaga kalau ada kendaraan lain. Tapi jalan kosong total. Pak Harjo berjalan pelan ke arah batu. Lampu truk menyinari punggungnya. Ia sempat berhenti beberapa meter di depan batu, lalu melangkah lagi lebih dekat. Namun, saat ia sampai di depannya, langkahnya terhenti. Ia berdiri diam beberapa detik, lalu menoleh ke arah Aris. "Riz, ada apa Pak?" Pak Harjo melangkah mundur, wajahnya bingung. Ia menoleh ke kiri dan kanan. Batunya nggak ada. Aris membuka pintu dan ikut turun. Loh, tadi jelas kelihatan dari sini. Keduanya berdiri di tengah jalan. Tak ada batu, tak ada bekas seretan atau pecahan. Permukaan jalan kering dan bersih. Pak Harjo memicingkan mata. "Kamu lihat tadi kan? Bukan saya doang?" Aris mengangguk. "Jelas banget, warnanya hitam gede. Saya juga heran kenapa bisa ada di tengah jalan." Mereka berdiri beberapa saat, mencoba memahami apa yang baru saja terjadi. Suara hujan masih terdengar di kejauhan, dan kabut makin tebal. "Kita lanjut jalan lagi," ucap Pak Harjo. "Nggak usah lama-lama di sini." Keduanya masuk ke dalam truk. Pak Harjo menyalakan mesin, lalu mulai melaju lagi. Aris duduk diam, matanya mengarah ke depan. "Pak, ini jalan beneran kan?" Pak Harjo tidak menjawab, tapi kali ini ia memelankan truk lebih dari biasanya. Truk terus melaju perlahan. Gelap mulai menyelimuti jalur lereng yang mereka lewati. Kabut tetap menggantung tebal. Tak ada kendaraan lain dari arah manapun. Lampu truk menjadi satu-satunya sumber cahaya, sesekali dibantu oleh remang cahaya bulan yang menembus kabut tipis. Aris duduk sambil menyandarkan tubuh. Tangannya menggenggam lutut, dan matanya sesekali melihat keluar jendela. Tidak ada suara dari luar. Jalan seperti membungkam segalanya. "Pak, kita masih jauh dari pos perbatasan?" tanya Aris tanpa menoleh. "Kalau nggak salah, tinggal beberapa kilometer lagi. Tapi jalannya masih begini terus," jawab Pak Harjo sambil tetap fokus ke depan. Beberapa saat kemudian, Aris melihat sesuatu di sisi kiri jalan. Ia duduk tegak. "Pak, barusan saya lihat orang berdiri di pinggir jalan." Pak Harjo menoleh sekilas. "Siapa?" "Cewek, pakai baju panjang, berdiri dekat pohon." Pak Harjo memperlambat laju truk. Lampu depan menyapu sisi jalan yang dimaksud. Tidak ada siapa-siapa, hanya deretan pohon pinus dan kabut. "Beneran Pak, saya lihat jelas. Dia diam aja, hadap ke jalan," ucap Aris. "Jangan banyak lihat keluar, fokus aja ke depan. Kadang yang begitu tuh, bukan orang," kata Pak Harjo pelan. Aris masih menoleh keluar jendela, tapi ekspresinya nggak biasa, mukanya datar, nggak gerak. Pak Harjo tidak menjawab. Truk terus melaju, jalanan makin sempit. Beberapa bagian terlihat sedikit rusak dan bergelombang. Aris duduk diam, tapi pikirannya belum tenang. Ia terus merasa seperti sedang diperhatikan.
Matanya sesekali melirik ke kaca samping, meski ia tahu tidak akan melihat apa-apa lagi. "Pak, Bapak ngerasa kayak ada yang ngawasin kita nggak?" bisiknya. Pak Harjo menjawab dengan suara pelan. "Saya ngerasa dari tadi, tapi jangan diladenin. Kalau merasa diganggu, baca doa aja dalam hati." Aris mengangguk pelan. Ia menyandarkan punggung dan menarik napas dalam-dalam. Mereka melewati satu tikungan lagi. Di sisi kanan jalan, Aris kembali melihat sosok putih berdiri diam. Tapi kali ini ia tidak berani bilang apa-apa. Truk terus melaju, perlahan menembus kabut dan gelap yang makin rapat. Truk terus menanjak perlahan, masuk ke jalur yang lebih sempit dan berkelok. Di luar, kabut belum juga menipis. Lampu depan hanya memperlihatkan beberapa meter ke depan, lalu semuanya kembali samar. Pak Harjo memegang kemudi dengan erat. Tangannya sudah terasa pegal. Jalanan seperti tidak pernah habis. Setiap belokan, setiap tanjakan selalu tampak sama. "Pak," kata Aris tiba-tiba, "barusan kita lewatin tikungan model gini juga kan?" Pak Harjo mengangguk. "Mirip ya. Jangan-jangan kita muter di tempat." Pak Harjo menarik napas pelan, lalu melirik ke arah jam kecil di dashboard. Jarumnya nyaris tidak bergerak sejak mereka meninggalkan titik terakhir yang mereka ingat, sekitar 1 jam lalu. "Jamnya mati?" tanya Aris. "Baterainya baru diganti," jawab Pak Harjo singkat. Truk terus melaju, suasana makin sepi, tak ada rumah, tak ada kendaraan lain. Pohon-pohon di pinggir jalan tampak sama. Bahkan beberapa batang pohon terlihat seperti yang tadi sudah mereka lewati. Aris mulai gelisah. Ia menyenderkan tubuh ke kursi, matanya terus mengamati sekeliling. Tadi ada pohon yang patah di kanan jalan. Sekarang ada lagi, sama bentuknya. Pak Harjo tidak menjawab. Aris melanjutkan, "Kalau kita emang muter di tempat, berarti kita diarahin sama sesuatu." "Jangan ngomong sembarangan," potong Pak Harjo. Suaranya pelan tapi tegas. "Jalan ini cuma satu arah. Kalau muter, harusnya kita putar balik." Tapi ini terus naik. Truk mulai menanjak lagi. Udara dingin merayap masuk meski jendela tertutup rapat. Mesin tetap menyala stabil, tapi suasana di dalam kabin makin menekan. "Pak, saya ngerasa kayak kita nggak maju-maju," bisik Aris. Pak Harjo melirik ke kaca spion, lalu kembali fokus ke depan. "Jangan mikir aneh-aneh." Aris merapatkan jaketnya. Tangannya mulai dingin, bukan karena suhu, tapi karena rasa tidak nyaman yang makin kuat. Jalanan di depan kembali membentuk huruf S, dengan tikungan tajam ke kiri lalu kanan. Aris melihat lagi ke sisi jalan. Batu besar di pinggir, batang pohon patah, dan satu papan petunjuk yang hurufnya sudah nyaris hilang. Semua tampak seperti tadi. "Mau saya tandai jalannya?" tanya Aris. "Jangan, kita jalan terus, jangan kasih tanda apa-apa." Truk terus bergerak perlahan. Tidak ada ujung yang terlihat, hanya belokan dan kabut. Aris diam, tapi pikirannya tidak tenang. Ia mulai merasa seolah mereka sedang ditahan di tempat, diputar-putar di jalur yang sama. Pak Harjo menatap lurus ke depan, rahangnya mengeras. Mereka tidak berkata apa-apa lagi. Truk melaju pelan, diselimuti kabut yang makin tebal. Lampu depan hanya mampu menembus beberapa meter saja. Lalu semuanya tertutup oleh lapisan kabut putih. Jalan di depan seperti hilang, hanya terlihat garis aspal yang samar. Pak Harjo menggenggam kemudi dengan kuat. Matanya fokus menatap ke depan. Aris duduk di samping, tubuhnya agak membungkuk. Sesekali melirik keluar jendela yang penuh embun. "Tadi saya lihat sesuatu," kata Pak Harjo tiba-tiba. Suaranya pelan tapi tegas. Aris menoleh. "Apa, Pak?" "Sosok, cepat banget lewat depan truk." Aris membelalakan mata. "Sosok apa?" Pak Harjo menggeleng. "Gak sempat lihat jelas, kayak bayangan. Tapi bukan orang biasa." Aris menelan ludah. Ia mencoba melihat ke depan melalui kabut, tapi tidak terlihat apa-apa selain putih pekat. "Pak,
Jalannya kemana? Tanya Aris. Saya nggak lihat tanda atau belokan. Pak Harjo menarik napas dalam-dalam. Saya juga bingung. Jalan ini kayak nggak berujung. Truk terus melaju, tapi seolah kabut menghalangi mereka untuk maju lebih jauh. Setiap meter yang mereka lalui, kabut makin tebal dan sekeliling tampak sama saja. Aris menatap ke kaca spion, seperti masuk labirin. Tapi labirinnya kabut. Pak Harjo mengangguk pelan. Kita harus hati-hati, jangan sampai salah jalan. Mereka terdiam beberapa saat. Hanya suara mesin truk yang terdengar di antara kabut tebal. Kamu merasa aneh nggak? Tanya Pak Harjo. Aris mengangguk. Iya, saya juga kayak ada yang ikutin. Pak Harjo melirik ke Aris, lalu kembali fokus ke jalan. Ini bukan tempat biasa, Aris. Kita harus tetap waspada. Aris menarik napas panjang, mencoba menenangkan diri. Truk perlahan terus bergerak, terjebak dalam kabut yang makin pekat dan sunyi. Truk berhenti di pinggir jalan yang sempit. Kabut masih menebal, tapi terasa sedikit berbeda. Seperti ada keheningan yang lebih berat. Pak Harjo mengendurkan pegangan kemudi dan memandang ke depan. Riz, katanya pelan, kayaknya kita perlu berhenti sejenak. Kita baca doa. Aris mengangguk pelan. Iya Pak, saya juga merasa nggak enak. Pak Harjo membuka tas kecil dan mengeluarkan tasbih dan buku doa. Kemudian mulai membaca doa dengan suara rendah, jelas. Aris mengikuti, meskipun suaranya sedikit gemetar. Beberapa menit berlalu dalam keheningan. Setelah doa selesai, mereka berdua saling bertukar pandang. Kamu ngerasain apa, Riz? Tanya Pak Harjo. Aris menghela napas. Ada yang beda, Pak. Seperti ada yang ngeliatin kita. Tapi nggak tahu siapa. Pak Harjo mengangguk pelan. Aku juga ngerasa begitu, tapi setidaknya kabut mulai agak menipis. Memang, setelah itu kabut di sekitar mereka mulai berangsur menghilang, memperlihatkan jalan yang lebih jelas, dan beberapa pepohonan di pinggir jalan. Kita lanjut, Pak. Tapi tetap hati-hati, kata Aris. Tenang aja, kita sudah di jalan yang benar sekarang, jawab Pak Harjo. Meski jalan terlihat lebih terang, keduanya tetap merasakan ada sesuatu yang tidak bisa dijelaskan mengawasi mereka dari kejauhan. Truk pun mulai berjalan lagi, meninggalkan kabut yang mulai menghilang. Truk akhirnya menuruni tanjakan terakhir dan melewati beberapa tikungan. Lampu proyek terlihat di kejauhan, menandakan mereka hampir sampai di lokasi pembangunan di Magetan. Pak Harjo menarik napas panjang sambil tetap fokus pada jalan. Aris duduk di sebelah, wajahnya tampak lega setelah perjalanan yang panjang. Kita sampai juga, Pak, kata Aris. Iya, alhamdulillah, jawab Pak Harjo. Tapi pundakku pegal banget, terasa seperti ada yang menindih sejak dari tadi. Aris melirik ke Pak Harjo dengan cemas. Kok bisa begitu, Pak? Pak Harjo menggeleng pelan. Entahlah, mungkin cuma capek biasa, tapi rasanya berbeda. Sesampainya di lokasi, mereka menurunkan bahan bangunan dengan hati-hati. Suasana proyek yang ramai dan terang membuat keduanya merasa sedikit lebih aman. Saat istirahat sebentar, Aris bertanya, Pak, kamu nggak ngerasa aneh selama perjalanan tadi? Kayak ada sesuatu yang ikut sama kita? Pak Harjo mengangguk. Iya, saya juga merasa begitu. Tapi yang penting kita sampai dengan selamat. Aris tersenyum tipis. Semoga perjalanan pulang nanti nggak seaneh ini. Pak Harjo tertawa kecil. Semoga mereka berdua tahu perjalanan itu meninggalkan kesan yang dalam. Meski sudah di tempat tujuan, perasaan aneh itu masih menghantui pikiran mereka. Besok kita lanjut kerja, ya, kata Pak Harjo. Siap, Pak, jawab Aris. Truk terparkir rapi dan mereka bersiap menjalankan tugas. Perjalanan berat itu berakhir, tapi kenangan tentang kabut, suara gamelan, dan bayangan gelap tetap melekat. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe, serta nyalakan notifikasi agar tidak ketinggalan video-video selanjutnya.